Pengertian hukum pidana. Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana. Disebut dengan ius venolid dan ius punidit. Ius venolid merupakan pengertian hukum pidana yang objektif. Istilah hukum pidana merupakan terjemah dari istilah bahasa Belanda strafrecht. Straf berarti pidana dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono Frojokoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda dan untuk membedakan dari istilah hukum perdata untuk pengertian Bloedvergering dari bahasa Belanda. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan tentang ketentuan umum. Kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Sementara itu, pengertian hukum pidana ius venedi atau pengertian hukum pidana subjektif memiliki dua pengertian, yaitu satu, pengertian luas. Pengertian luas adalah hubungan dengan hak negara alat pelengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Dua, pengertian sempit. Pengertian sempit ini yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjauhkan dan melaksanakan pidana tersebut. Orang yang melakukan tindak pidana hak yang sifatnya khusus ini memastikan bahwa hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang menghubungkan antara individu dengan masyarakat. Hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara. Hak yang diberikan pada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenalkan. Hukum pidana dalam arti ini adalah hukum pidana yang berlaku untuk hukum pidana positif yang juga sering disebut jus fornalite. Hukum pidana tersebut mencakup
1. Perintah dan larangan yang jelas yang atas pelanggaran tersebut terhadap organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga. 2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sama-sama apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma itu. 3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal lain, yaitu perbuatan jahat atau perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan tersebut. B. Pendapat ahli pidana. 1. Tri Adriman dari bukunya yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tersebut. 2. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tersebut. 3. Menurut Riyautan Soleh, pidana adalah reaksi atas dalik dan ini berwujud suatu nastapah yang dengan sengaja ditampilkan kepada pembuat delik itu. 4. Menurut Van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni sementara orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. 5. Ali Hamzah, istilah hukum adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam rahan, hukum pidata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan
hukum pidana. 6. Menurut Noto Hamijojo, hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat, negara, atau dalam kurung serta antar negara, yang mengarah kepada keadilan demi terwujudnya tata damai dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. 7. Menurut WLG Lemaire, terdirinya dari norma-norma yang berisi keharusan yang dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu reaksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Menurut Muhammad Ali, dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang dan pantang untuk dilakukan, dan ancaman sanksi tersebut. Pelanggaran tersebut, banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum. Hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menetapkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma di bidang hukum lain tersebut. 9. Menurut Wirjono Frojodikoro, menurutnya adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti masyarakat supaya jangan sampai melakukan kejahatan. Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik. Menurut Satoshi Kartanegara,
Hukuman itu bersifat sanksian, siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada orang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang. Fungsi hukum pidana. Hukum pidana dibuat berdasarkan atas pengertian hukum pidana, yaitu pengaturan beberapa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Secara umum, hukum pidana untuk melindungi masyarakat. Hukum pidana dengan jelas melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum dan bertolak belakang pada keamanan masyarakat. Tujuan akhir dari proses pidana adalah untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah tanpa keraguan. Selain itu, hukum pidana merupakan identifikasi, mengakui, menghukum, dan mendidik masyarakat yang lebih besar dan calon pelanggar tentang konsekuensi dari tindak kejahatan melalui sistem pengadilan tindak pidana. Jika dijelaskan dengan sedikit lebih rinci, maka fungsi hukum pidana yang perlu diketahui antara lain: 1. Untuk membuat jera pelaku kejahatan. Selain memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, hukum juga dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan memenuhi serta menegaskan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. 2. Untuk melindungi kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lain, sehingga fungsi berikut dari hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik dengan menegakkan serta melaksanakan hukum yang berlaku, maka kepentingan bersama dapat terrealisasikan. 3. Untuk mencegah terjadinya konflik. Hukum diciptakan
dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan dan berpotensi menimbulkan konflik. D. Jenis hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut. 1. Pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Menurut Voss, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana material mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi. Aturan mengenai kapan, siapa, bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif menguasai terhadap pidana. Pemindahan terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. 2. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Van Hatum, A. Hukum pidana material yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Siapakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan tersebut, dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. B. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana. 3. Hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. B. Hukum pidana tidak dikodifikasikan, misalnya berbagai ketentuan pidana yang terdapat terbesar di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perbuatan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang perbatasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan peraturan lain yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana. 4. Hukum pidana sebagai hukum pidana bagian umum dan hukum pidana yang khusus. A. Hukum pidana bagian umum ini memuatkan asas-asas umum sebagaimana yang diatur dalam buku 1 KUHP yang mengaturkan tentang ketentuan umum. B. Hukum pidana bagian khusus itu mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran baik yang terkodifikasi maupun yang tidak. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus menurut Van Hatum pada VAF Lemitang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang yang tertentu saja, misalnya bagi anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fiskal. Sumber hukum pidana. KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari A. 1. Buku 1 bagian umum. Buku 2 tentang kejahatan. Buku ketiga tentang pelanggaran B. Memorit van Linti atau penjelasan tentang KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama dengan rancangan KUHP pada Tweede Kamer atau Parlemen Belanda pada tahun 1881 dan diundangkan tahun
1886. Dua undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Pembatasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pembatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dan dalam rumah tangga. 3. Di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif. Hukum adat masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3. Dalam sudut pandang dewasa ini dapat disimpulkan bahwa hukum pidana beserta sanksi diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya, sehingga terciptanya ketertiban dengan masyarakat yang aman, terlindungi dari segala kejahatan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.